Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan langsung masuk ke pertanyaan paling fundamental dalam dunia kesehatan masyarakat. Sebetulnya, untuk siapa sih semua upaya ini dilakukan? Kita akan bedah bareng-bareng siapa sasarannya, apa tujuannya, dan bagaimana cara mencapainya. Anggap saja ini seperti hari pertama kita masuk kelas pengantar kesehatan masyarakat. Nah, biar jelas, materi yang akan kita bedah hari ini diadaptasi dari sebuah presentasi oleh Bapak Eko Edi Suntoro dari Aro Leprindo. Jadi, bisa dipastikan pembahasan kita punya landasan yang kuat dan kredibel. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Coba deh Anda pikirkan sejenak. Kalau kita dengar istilah kesehatan masyarakat, siapa sih yang langsung terbayang? Apakah cuma orang yang lagi sakit di rumah sakit? Atau ada sesuatu yang jauh lebih luas dari itu? Pertanyaan inilah yang akan jadi kompas kita. Nah, sebelum kita bisa menjawab siapa sasarannya, kita harus paham dulu apa yang dikerjakan. Iya kan? Ibarat mau bangun rumah, kita harus tahu dulu fondasinya. Dan dalam kesehatan masyarakat, ada 3 pilar utama yang menopang semuanya. 3 pilar itu adalah yang pertama peningkatan kesehatan. Ini sifatnya promotif, tujuannya bikin yang sehat jadi makin bugar. Kedua, perlindungan kesehatan. Ini sifatnya preventif alias mencegah kita supaya nggak jatuh sakit. Dan yang ketiga, kualitas pelayanan. Ini soal memastikan semua layanan kesehatan yang ada itu benar-benar bagus dan efektif. Ketiganya ini satu paket, nggak bisa dipisah-pisahkan. Untuk memahami ini lebih dalam lagi, kita akan pinjem sebuah kacamata teori yang sangat legendaris, yaitu teori dari H.L. Bloom tahun 1974. Teori ini tuh kayak peta yang bantu kita melihat faktor-faktor apa saja yang sebenarnya menentukan status kesehatan kita. Menurut Bloom, ada 4 faktor penentu: lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan genetik. Nah, yang paling penting dari sini adalah sebuah kesadaran baru. Ternyata sehat dan sakit itu bukan melulu urusan dokter atau rumah sakit. Justru faktor seperti di mana kita tinggal, bagaimana gaya hidup kita sehari-hari, itu seringkali punya pengaruh yang jauh lebih besar. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang kesehatan. Baik, sekarang kita sudah punya fondasi yang kuat tentang apa itu kesehatan masyarakat. Nah, sekarang mari kita bergerak maju dan akhirnya menjawab pertanyaan awal kita, siapa sebenarnya sasarannya? Jawabannya, sasarannya itu nggak tunggal, melainkan berlapis-lapis. Lihat, pendekatannya sangat terstruktur. Dimulai dari level paling dasar, yaitu kita sebagai individu. Lalu meluas ke unit terkecil, yaitu keluarga. Naik lagi ada kelompok khusus yang punya kebutuhan spesifik, contohnya ibu hamil, balita, atau lansia. Dan puncaknya adalah masyarakat secara keseluruhan dalam satu wilayah. Oke, setelah tahu tingkatannya, lalu gimana para ahli kesehatan masyarakat ini menentukan prioritas? Nah, ada 2 pendekatan utama yang sangat logis. Pertama, berdasarkan siklus hidup. Dan kedua, berdasarkan faktor resiko. Kita bedah satu persatu ya. Pendekatan pertama adalah siklus hidup. Logikanya sederhana banget. Kebutuhan kesehatan anak sekolah ya jelas beda dong sama kebutuhan para pekerja di kantor. Nah, gambar ini mengilustrasikan dengan sangat baik bagaimana 2 kelompok usia yang berbeda punya fokus kesehatan yang berbeda pula. Mari kita rinci sedikit. Untuk anak dan remaja, fokus utamanya adalah gizi seimbang dan edukasi kesehatan reproduksi. Begitu masuk usia dewasa dan menjadi pekerja, prioritasnya bergeser ke kesehatan di tempat kerja dan pencegahan penyakit tidak menular atau PTM. Lalu, saat memasuki masa lansia, fokusnya ada pada perawatan dan pencegahan penyakit degeneratif. Jelas sekali kan, kebutuhan kesehatan kita itu berevolusi seiring bertambahnya usia. Sekarang kita lihat pendekatan kedua, berdasarkan faktor resiko. Kalau yang ini, kita nggak lagi melihat usia, tapi melihat kerentanan. Misalnya, program perbaikan gizi akan menyasar kelompok rentan seperti ibu hamil atau keluarga miskin. Program sanitasi fokusnya ke daerah padat penduduk yang rawan infeksi. Ini adalah cara kerja yang sangat efisien karena langsung menuju ke akar masalahnya. Tentu saja, semua rencana dan teori ideal yang tadi kita bahas akan selalu menghadapi tantangan di dunia nyata. Sekarang, mari kita jujur melihat apa saja sih kesenjangan antara rencana di atas kertas dengan realita yang ada di lapangan. Tantangan pertama, dan ini mungkin yang paling fundamental, adalah soal kesadaran. Program kesehatan terbaik di dunia sekalipun akan sia-sia kalau masyarakatnya tidak merasa butuh atau tidak paham pentingnya perilaku hidup sehat. Ini bukan sekedar masalah teknis, tapi ini adalah soal edukasi dan perubahan pola pikir. Selanjutnya, ada masalah klasik yang sayangnya masih sangat krusial, akses. Kesenjangan akses antara mereka yang tinggal di kota besar dengan yang di daerah pedesaan atau terpencil itu masih sangat nyata. Padahal, kesehatan seharusnya bukan hak eksklusif, tapi hak semua orang.
Ketidakmerataan akses ini akarnya dari mana? Ya, dari beberapa hal ini. Infrastruktur fisik yang belum memadai, jumlah dan kualitas tenaga kesehatan yang masih terbatas, sampai alat-alat kedokteran canggih yang seringkali terpusat hanya di kota-kota besar. Ini masalah yang sangat struktural. Tapi kita nggak cuma mau mengeluhkan masalah kan, kita harus lihat solusinya. Pemerintah tentu tidak tinggal diam. Mari kita lihat langkah-langkah transformasi konkret apa yang sedang digulirkan untuk menjawab semua tantangan tadi. Ini adalah jawaban langsung untuk masalah akses yang tidak merata. Peta ini bukan sekedar gambar ya, ini adalah sebuah cetak biru. Sebuah rencana besar untuk transformasi layanan rujukan yang tersebar di seluruh Indonesia, dari ujung Sumatera sampai Papua. Tujuannya jelas, pemerataan. Angka kuncinya adalah 66. Maksudnya apa? Ada 66 rumah sakit yang akan ditingkatkan statusnya dari tipe D menjadi tipe C. Gampangnya begini, rumah sakit di daerah yang tadinya layanannya sangat dasar akan di-upgrade supaya punya lebih banyak dokter spesialis dan fasilitas yang lebih lengkap. Jadi masyarakat nggak perlu lagi jauh-jauh ke ibu kota provinsi untuk berobat. Dan kutipan ini merangkum semangat dari keseluruhan proyek ini. Kata kuncinya ada dua, merata dan berkeadilan. Ini bukan cuma soal membangun gedung, tapi ini adalah upaya untuk menegakkan prinsip keadilan sosial di bidang kesehatan. Dan transformasinya bukan cuma soal status atau gedung, tapi juga soal isinya. Rumah sakit yang di-upgrade ini akan dilengkapi dengan peralatan modern seperti CT scan, cath lab untuk penyakit jantung, USG, dan mamografi. Artinya apa bagi pasien? Diagnosis bisa jadi lebih cepat dan lebih akurat. Kita sudah melihat kerangka besarnya, mulai dari teori, sasaran, tantangan, sampai solusi masif yang sedang berjalan. Sekarang, pertanyaannya kembali kepada kita semua. Di tengah semua upaya transformasi ini, peran apa yang bisa kita ambil sebagai individu untuk ikut memperkuat kesehatan di lingkungan terdekat kita sendiri? Ini pertanyaan reflektif untuk kita bawa pulang. Terima kasih banyak.